Bagaimana harapan-harapan untuk HISI? Ya, tentu saja sebagai salah satu juga ketua di HISI Sumatera Selatan atau HISI Majelis Wilayah Sumatera Selatan, saya sangat berharap HISI sebagai sebuah organisasi, baik disebut sebagai organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan, mempunyai kontribusi yang lebih nyata, lebih positif dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana maksudnya? Sebagaimana kita bisa memaklumi bahwa Indonesia ini sebenarnya adalah negara Islam yang terbesar penganutnya, tetapi sekaligus negara yang tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kedua atau ketiga. Pada umumnya di negara-negara Islam itu mereka menggunakan bahasa Arab, tapi Indonesia tidak, dan itu memang bisa dimaklumi. Indonesia bukanlah negara agama, tetapi setidaknya bahasa Arab jangan sampai kemudian ditinggalkan, karena itu merupakan kunci untuk memahami ilmu-ilmu syariah. Jadi maksudnya HISI juga harus berkontribusi di dalam penguatan bahasa Arab di berbagai perguruan tinggi keagamaan, bahkan jika memungkinkan bahasa Arab juga menjadi tren di perguruan tinggi umum. Karena bagaimanapun bahasa Arab itu juga merupakan salah satu dari bahasa internasional. Nah, jadi itu yang menjadi harapan terhadap HISI. Ya, terhadap alumni Fakultas Syariah dan Hukum sekarang memang terasa dilematis. Mengapa dilematis? Karena memang input mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum itu bisa mencapai lebih dari 70% bukan dari pesantren. Artinya bahasa Arab mereka sangat lemah. Nah, ketika mereka menjadi mahasiswa, ternyata bahasa Arab mereka tidak banyak bertambahnya. Setelah menjadi sarjana syariah pun, setelah menjadi sarjana hukum, alumni Fakultas Syariah dan Hukum, bahasa Arab mereka nggak nambah banyak. Nah, ini yang menjadi problem kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Dulu gelarnya adalah sarjana agama. Zaman saya sarjana agama. Jadi masih dapat gelar keagamaannya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, apalagi tidak bisa membaca Al-Quran, ya malu. Kemudian ditingkatkan menjadi SHI, sarjana hukum, ada Islamnya. Ini juga yang kemudian masih menjadi penanda bahwa sarjana hukum ini menguasai hukum Islam, yang artinya dia harus lancar membaca Al-Quran dan juga mahir berbahasa Arab. Nah, sekarang gelar itu sangat liberal, dalam pengertian tidak ada lagi embel-embel agamanya, tidak ada lagi embel-embel syariah atau Islamnya. Jadi SH, sarjana hukum, hampir tidak bisa dibedakan dengan yang alumni dari perguruan tinggi umum, dari Fakultas Hukum. Tetapi muatan kurikulum yang ada dari basis kurikulum Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah memang sebenarnya masih berimbang. Keinginan untuk menjadi ahli hukum itu ada, karena sebagian dari alumni kita menjadi lawyer atau advokat dan cenderung menjadi lawyer atau advokat dalam hukum pidana dan hukum perdata. Ya, sebagian
dalam hukum perdata agama. Namun untuk menjadi ulama misalnya cukup kesulitan. Alumni Fakultas Syariah dan Hukum dengan gelar sarjana hukum seakan-akan mereka merasa bebas. Saya bukan sarjana agama. Jadi kalau nanti disuruh jadi khatib, jadi imam, atau tukang baca doa, mereka mengatakan kami sarjana hukum, Pak. Jadi itu problemnya atau dilemanya. Di satu sisi mereka mengaku sarjana hukum, memang gelar mereka SH, tetapi tidak bisa dilupakan bahwa mereka itu alumni dari sebuah perguruan tinggi agama Islam. Nah, disinilah kita berharap HISI juga bisa memberikan kontribusi terhadap para alumni yang belum mampu membaca Al-Quran atau berbahasa Arab. HISI harus di depan untuk menguatkan itu. Kedepannya, ya tentu HISI itu adalah bertujuan sangat mulia yang digagas dan didirikan oleh guru besar kita sebagian mayoritas dari alumni UIN Ciputat atau dulu IAIN, pernah belajar dengan Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Summa. Beliau ini adalah seorang guru besar yang saya kenal cukup gigih mendalami keilmuan, baik ilmu agama itu tidak diragukan karena beliau juga adalah seorang yang alumni pesantren dan termasuk juga dari kalangan ajengan kiai. Tapi pada bagian lain beliau juga beberapa kali kuliah di Fakultas Hukum, kalau tidak salah beliau juga bergelar Magister Manajemen, sehingga ini juga bisa dijadikan sebagai semangat bahwa HISI ini lebih kepada tujuan-tujuan akademis dan profesi. Artinya HISI tidak perlu diseret-seret ke dunia politik. HISI tetap organisasi profesi akademis dan tidak perlu menjadi organisasi politik. Itu harapan saya. Ya, berkontribusi nyata itu kita mulai dari sesuatu yang kecil. Misalnya mengadakan pengajian kitab kuning. Yang saya sendiri sebenarnya saya ini S1 S2 saya ilmu syariah. Dan kemudian S3 saya ilmu hukum. Saya terkadang kangen dengan kajian-kajian fikih klasik. Kita membaca karya-karya dari Imam Syafi'i, Ar-Risalah, Al-Um. Kemudian dalam bidang politik misalnya, ini banyak mahasiswa sekarang sudah tidak kenal, ada Al-Mawardi dengan bukunya Al-Ahkamus Sultaniyah wal Wilayatud Diniyah. Kemudian Ibnu Khaldun yang kebetulan itu adalah skripsi saya. Bukunya ini Muqaddimah Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang merupakan pendahuluan dari Kitabul Ibarnya. Ini banyak yang tidak pernah tahu tentang itu. Nah, sehingga ketika kita berbicara misalnya tentang khilafah, apa sih fungsi khilafah? Sebagian kita banyak yang ngeri atau takut berbicara itu, karena seakan khilafah adalah satu frasa yang dianggap radikal dan akan bertentangan dengan NKRI. Padahal tidak demikian. Khilafah itu ya pemerintahan, tapi dalam bahasa Arab memang identik dengan monarki atau dinasti. Tetapi sistem pemerintahan di dalam Islam itu tidak pernah menentukan sistemnya harus kerajaan atau harus demokrasi. Nah, ini yang sebagian kita tidak tahu.
Ibnu Khaldun sebenarnya mengatakan itu khilafah. Al-Mawardi mengatakannya imamah. Dan mereka mengatakan itu sebagai niyabatun an sahibis syariah, bahwa pemerintahan itu merupakan media yang mewakili fungsi-fungsi kenabian. Nah ini sebagian kita kalau tidak bisa berbahasa Arab memang agak sulit. Nah bagaimana kemudian nanti kita di dalam hisi itu adakan kajian-kajian yang nyata sehingga teman-teman kita yang para akademisi ini juga bersentuhan langsung dengan referensi-referensi yang kredibel, yang mu'tabarah, apalagi dalam kajian-kajian usul fikih yang nampaknya banyak dilupakan dan mulai sibuk dengan ilmu-ilmu hukum. Nah kemudian lebih dari itu juga tentu kita berharap hisi bisa berkontribusi nyata, misalnya dalam advokasi, pendampingan masyarakat yang mencari keadilan. Ini memang profesi lawyer, tetapi jika hisi juga memberikan layanan itu, saya kira tidak ada yang salah. Kebetulan saya ini adalah ketua empan Majelis Wilayah Sumatera Selatan HISI, yaitu yang membidangi kenotariatan dan advokasi hukum. Ya, kita berharap walaupun tidak banyak, tetapi ada yang kita lakukan. Nah lantas, apalagi kontribusi nyata dari HISI yang saya harapkan? Bahwa HISI harus terus mengawal ajaran-ajaran ilmu syariah. Jangan sampai kemudian nanti dilupakan dari bumi Indonesia ini. Saya cukup terkesan ketika Profesor Muhammad Amin Suma, Profesor Mas, berkunjung ke Kazakhstan, kalau tidak salah, ketika hadir di Palembang. Beliau mengatakan negeri itu sebenarnya adalah negeri Islam. Tetapi ketika berkunjung ke sana ternyata banyak sekali masyarakat sana yang tidak begitu paham lagi dengan Islam. Mengucapkan salam pun mereka sepertinya bertanya-tanya, itu apa, kalimat apa itu? Nah itu yang kita sedihkan. Meski kita bukan negara agama, tetapi negara kita meletakkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Kalau Pancasila itu harga mati, saya setuju. Karena itu merupakan modus vivendi, kesepakatan luhur para pendiri bangsa kita. Nah, Islam menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Oleh karena itu, HISI harus terus mengawal ajaran-ajaran syariah bersama para ilmuwan dan sarjana syariah untuk terus menjadikan ilmu-ilmu syariah itu bagian dari kajian-kajian ilmu hukum. Jika tidak, kita khawatir nanti Islam atau syariah itu hanya tinggal nama di Indonesia saja. Demikian, terima kasih.